Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين نبي قاتل معه ربون كثير فما وعلوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
الصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tilawah yang telah disampaikan yang ada dianjurkan oleh Ananda Polisi. Semoga yang baca menjadikan akan dapat rahmat dari Allah sesuai dengan Al-Quran Al-Arab wa ita Al-Quran pastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi barang seandainya Anda membaca Al-Quran, maka perhatikan dan dengarkan, semoga kamu akan mendapat rahmat. Demikian, selanjutnya kami persilakan Ustaz menyampaikan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mu'takifin wal mu'takifat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berada di malam 30, malam terakhir insyaallah. Insyaallah malam terakhir. Insyaallah malam terakhir. Tidak terasa semoga kita jumpa kembali Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karenanya insyaallah besok itu malam takbiran. Insyaallah besok malam takbiran. Hari Senin sudah diumumkan 1 Syawal. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas materi mengenai takbirul Aid, takbir pada hari Aid. Bismillahirrahmanirrahim. At-takbir fil aidaini sunnatun 'inda jumhuril fuqaha. Takbiran pada dua Aid, Aidul Fitri maupun Idul Adha, sunnah menurut jumhur fuqaha, ulama-ulama ahli fiqh. Allah Ta'ala berfirman setelah ayat-ayat saum, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perhatikan, wa litukmilul 'iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan. Tidak sah kalau Ramadannya tidak sempurna. Bilangan Ramadan mengacu pada bulan Hijriyah, imma 29 wa imma 30. Tidak ada bulan Hijriyah itu 28 atau 31, tidak ada. Itu khusus di kalender Masehi, ya. Ada 29, 29 ada. 28 ada. Januari 28, kecuali tahun kabisat. Ada 31, seperti sekarang ini 31 ini Maretnya. Nah, di bulan Hijriyah itu hanya 29 atau 30 saja. Jadi walitukmilul 'iddata, supaya kalian menyempurnakan bilangan, baik 29
maupun 30. Dan ini alhamdulillah hilal juga tidak tampak, disempurnakan menjadi 30 hari menurut metode ru'yatul hilal. Menurut metode hisab memang iya diperkirakan jauh-jauh hari 31, sehingga kita menyempurnakan dengan hari esok 30. Pertama, walitukmilul iddata. Yang kedua, walitukabbirullaha, dan supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat ini takbir setelah sempurnanya bilangan saum berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Wa khumilat takbiru fil ayati ala takbiri Aidil Fitri. Dimungkinkan kata ulama ahli fiqh bahwa takbir di sini takbirnya Aidil Fitr. Wa qala subhanahu fi ayatil hajj, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di di ayat haji di surah Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah di surah Al-Baqarah, di surah Al-Hajj liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini berkaitan dengan takbir Aidil Adha. Takbir Aidil Adha artinya baik Aidil Fitr diperintahkan takbir Aidil Adha atau hari raya haji, baik yang sedang haji maupun tidak. Ketika Aidil Adha diperintahkan untuk berzikir, wadhkurullah wa yadhkur ismallah wa yadhkur ismallah fi ayyamin ma'lumat. Banyak perintah itu. Nah, ini dalil-dalil takbiran. Dalil-dalil takbiran. Kemudian makna takbir itu sendiri adalah ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah Ta'ala ala wajhul umum. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini berkaitan dengan wahdaniyah bil ilahiyah. Allah Ta'ala Maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dalam salat membaca takbir-takbir li'ibtalis sujudi li ghairillah, bahwa sujud pada selain Allah itu batil. Hanya Allah yang layak disujudi, selain Allah batil. Begitu pula takbir disyariatkan ketika saum sudah berhenti, setelah menyempurnakan saum. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang diibadati dengan saum, bukan yang lain. Sebagai takbir dalam salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud hanya kepada Allah. Takbir ketika selesai saum, kita bersaksi bahwa saum kita karena Allah, bukan karena asnam, bukan karena berhala-berhala sebagaimana orang-orang jahiliyah. Wa min adli dzalik
madatis sunnatu bi ayyukabbiral muslimin 'indal khuruji ila salatil 'id wa yukabbir al-imam fi khutbatil 'id. Oleh karenanya sunnah menjadi saksi bahwasanya dulu orang-orang senantiasa bertakbir ketika keluar rumah untuk sholat Id maupun khatib saat berkhutbah ketika khutbah Id, baik Idul Fitr maupun Idul Adha. Nah, itu mana takbir. Hanya Allah Ta'ala yang layak disembah, yang lain-lainnya batil, baik dalam hal sholat maupun dalam hal saum maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Poin ketiga, waktu takbir. Yang pertama, yundabu takbiru bi ghurubi syamsi lailatayil 'id fil manazili wat turuq wal masajid wal aswaq. Disunnahkan takbir bi ghurubi syamsi, sebab terbenamnya matahari, lailatayil 'id, pada 2 malam Id, baik malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Fil manazili, di rumah-rumah, watturuqi, maupun di jalan-jalan, wal masajidi, atau di masjid-masjid, wal aswaqi, dan di pasar-pasar, biraf'i sawti lirrajul, dengan meninggikan suara bagi laki-laki. Perempuan itu samar-samar saja. Jadi yang takbiran pakai speaker itu laki-laki. Ibu-ibu gak usah pakai speaker. Ibu-ibu cukup pendengaran sendiri aja. Izharan li syi'aril 'id, menunjukkan syiar Id. Wal amharu idamatuhu hatta yahrumal imamu bi salatil 'id. Untuk Idul Fitri, takbirannya kita dari malam Id sampai imam takbiratul ihram salat Id. Setelah imam takbiratul ihram salat Idul Fitr, maka selesai sudah takbirannya. Musafahahnya setelah khutbah pengiringnya bukan takbiran lagi, pengiringnya yang lain, takbirannya sudah sampai imam sholat Id. Kalau khutbah, khatib sendiri masih baca takbir itu ketika khutbah. Lalu mustami'in nyimak saja. Berbeda dengan orang yang tidak ikut sholat bersama imam. Amma man lam yusalli ma'al imam fayukabbiru hatta yafrugal imamu min salatil 'id wa minal khutbatain. Bagi yang tidak sholat bersama imam, seperti wanita-wanita yang haid, yang ikut ke musalla, ikut ke lapang, ikut keluar merayakan sholat Id, merayakan Idul Fitri tapi tidak ikut sholat, maka bagi mereka tetap zikir dengan takbir itu. Imam sedang sholat pun ia takbiran saja. Begitu pula ketika khutbah sampai imam selesai dari 2 khutbahnya. Bagi yang tidak ikut sholat. Nah, ini wabil khusus menurut jumhur Syafi'iyah. Ada beberapa pendapat lain disunnahkannya ketika ba'da subuh atau ketika keluar sholat Id. Tapi jumhur fuqaha
wabil khusus Syafi'iyah mensunnahkan dari malam Idnya, karena ketika matahari itu terbenam selesai bilangannya. Seperti hari Ahad sekarang, Ahad maghrib itu selesai 30 hari, sudah masuk pada walitukmilul iddata. Setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, tinggal takbirannya. Takbiran tidak lama selangnya dengan selesainya puasanya kaum muslimin. Atas dasar itu Syafi'iyah dan jumhur fuqaha minasy Syafi'iyah mensunnahkan dari malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun sebagian ada juga yang menerapkan waktunya dari ba'da subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sigot Id, sigot takbiran, lam yarid fi sighati takbir syai'un makhsusatun, syai'un bi khususihi fi sunnatil mutahharah, walakin darraja ba'du sahabati minhum Salman al-Farisi ala takbir bi sighati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang bikin siapa? Salman al-Farisi, bukan dari Nabi, bukan. Dalam sunnah mutahharah tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kalimat takbir di Idul Fitri dan Adha. Tidak ada Nabi atau riwayat dari Nabi takbir Nabi itu seperti apa, tidak. Yang jelas berzikir saja, bertakbir saja. Hanya sebagian sahabat merangkai takbir, merangkai kalimat-kalimat untuk takbir. Yang populer di kita, kalimat takbir itu adalah rangkaian yang disusun oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman al-Farisi. Wal amru fihi ala sa'ah li'anna an-nass al-warida fi dhalika mutlaq. Oleh karenanya sigat takbir luas sekali. Tidak ada masalah bapak-bapak di rumah, ibu-ibu takbirnya tiga kali, 5 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Setelah itu la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada masalah. Tidak mesti 3. Tidak ada ketentuan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, tidak. Nah, ini pun yang ngarang, artinya yang nyusun itu sahabat Salman al-Farisi. Hanya saja hal ini berdasarkan pertimbangan takbirnya 3, kemudian tahlilnya la ilaha illallahnya 1, kemudian tambah lagi 2 takbir, tambah tahmid, walillahil hamdu, itu tahmid. Jadi dalam sigat takbir ada 5 takbir, 1 tahlil dan 1 tahmid. Sekali lagi, wal amru fihi ala sa'ah. Jadi urusan yang mutlak sangat bebas sekali, sangat bebas. Yang penting banyaklah bertakbir kepada Allah. Ustaz, saya mau baca takbirnya 9, mangga. Setelah itu tahlilnya 3, mangga. Mau bikin sendiri, mangga. Yang penting tidak keluar dari itu. Selama kontennya di situ ada takbir, tahmid, tahlil, maka silahkan. Karena tidak ada kekhususan dalam sunnah sekalipun
segat atau rangkaian kalimatnya. Bahkan di beberapa negara itu berbeda segat takbir. Di beberapa negara itu berbeda. Di kita yang masyarakat yaitu di negara-negara lain itu beda lagi. Kita memakai segatnya, dan umumnya sebetulnya segat itu kalimat ya, rangkaian yang dibikin, yang dirangkai oleh sahabat Salman Al-Farisi dan diikuti sahabat yang lainnya. Tapi ada juga yang menambahkan dengan yang lain-lain. Ada tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Itu pun tambahan-tambahan. Ada juga tambahan, ada yang menambahkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti di Mesir. Tidak hanya takbir, di ujungnya ada sholawatnya. Prinsipnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, wa in kabbara ala ma yukabbiru alaihi nas al-yawma fahasan. Apabila antum membaca takbir dengan cara baca takbirannya orang-orang sekarang, fahasanun, maka itu baik. Wa in zada takbiran fahasanun, kalau ditambah lagi juga takbirnya juga baik. Wa ma zada ma'a hadza min dzikrillah ahbabtuhu. Barang siapa yang menambahi dengan zikrullah yang lain, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan yang lain-lainnya, ahbabtuhu, maka aku pun menyukainya. Begitu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu mengenai takbir sebagai wawasan untuk kita supaya lebih luas dan luas dalam penerapannya. Terakhir, ma yusannu qabla salatil Aid, yang disunnahkan sebelum salat Aid. Mustahabbul ghuslu wat tayyibu wal aidain, sunnah mandi untuk Idul Fitri dan Adha. Wa man kharaja lis salat wa man lam yakhruj laha, ini untuk yang keluar untuk salat maupun bagi yang tidak keluar untuk salat. Saya kemana-mana di rumah karena sakit, tetap disunahkan untuk melakukannya. Memakai baju bagus lil qa'id wal kharij, bagi yang keluar maupun yang di rumah saja. Ada orang tua sakit tidak bisa kemana-mana, tetap dandani sama kita karena hari Id. Pakaikan baju yang bagus-bagus walaupun di rumah saja. Jangan ini makan nggak keluar, nggak kemana-mana, nggak sholat, tidak. Pakai baju yang bagus itu umum. Ketika hari Id harus menunjukkan idkhalus surur, kebahagiaan, keceriaan, kesenangan untuk hari Id, untuk segenap kaum muslimin, bukan sekedar bagi yang sholat, tapi yang sakit, yang sehat, yang keluar maupun tidak keluar. Oleh karenanya yang di rumahnya ada yang sakit dibandani. Apalagi nanti juga kan ada tamu banyak ke rumah, silaturahmi. Jangan sampai terlihat tidak diurus dan sebagainya. Juga harus paling tidak dalam setelan fashion itu menunjukkan keceriaan, kegembiraan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mandi pada hari Id al-Fitri dan Idul Adha. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid, memakai pakaian yang terbaik yang ada, yang kita punya, dan wangian yang terbaik yang kita punya, bukan yang terbaik yang ada di toko, bukan. Padahal ada saja di rumah. Kalau yang terbaik di toko yang paling mahal, ya belum tentu bisa orang membeli. Ya, pokoknya kita baru beli kemarin, itu dipakai, itu yang terbaik lah. Standarnya dibanding dengan baju-baju kita yang lain, bukan baju-baju yang di pasaran. Ya, baju baru itu kan terbaik yang kita punya, walaupun kualitasnya sebetulnya dibanding dengan baju-baju yang lain itu bukan baju yang terbaik gitu. Tapi karena kita belinya itu, mampunya itu, ya itu ya kita baik. Jadi yang terbaik di sini nisbi ya, nisbi. Ya terbaik untuk saya, bahan-bahannya itu belum tentu yang terbaik untuk presiden. Itu maksudnya nisbi lah. Wa yustahabbu an yatazayyana ar-rajul, untuk laki-laki bersolek, wa yantadhifu wa yatanazzafu, mencukur, memotong kuku, wa yahluqa sya'rahu, wa yustahabbu an yastaqa, disunahkan untuk bercukur, memotong kuku dan bercukur. Alhamdulillah tukang cukur di kita itu banyak yang gak mudiknya malam takbiran, karena ngerti banyak orang yang mau dicukur sebelum lebaran. Terutama di tempat saya tanya-tanya kapan pulang, besok buka malam takbiran, masih bisa, walaupun sebagiannya sudah mudik. Kemudian sebelum sholat Aid disunahkan makan, bukan makan besar yang bikin kenyang, tidak, menil. Ya ta'amu syai'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat Idul Fitri sampai beliau memakan terlebih dahulu beberapa kurma. Beberapa kurma, tamarat, wa yakuluhunna witran, dan beliau memakannya ganjil. Kurma itu kalau tidak 1, 3, 5, 7, 9 begitu. Untuk makan kurma sunnahnya witir. Jangan makan kurma 2, nanggung 1 lagi. Jadi itu 3. Sunnahnya dari Nabi begitu. Ada manfaatnya, tentu saja ada. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat kecuali Nabi telah perintahkan. Walaupun kita tidak tahu manfaatnya apa secara medis dan sebagainya, pasti itu ada manfaatnya. Nanti di kemudian hari ilmuwan akan mengungkap banyak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang melakukan saja karena kecintaan. Di balik itu hikmahnya banyak sekali. Hikmahnya besar. Kemudian disunahkan untuk bersiwak, ya, membersihkan rongga mulut. Bersiwak baik dengan kayu siwak maupun dengan pasta gigi. Substansinya adalah membersihkan mulut kita dari sisa-sisa makanan maupun bau-bau yang tidak sedap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu barangkali yang disampaikan pada pertemuan kali ini mengenai takbiran, kemudian sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum sholat Idul Fitri. Insyaallah
besok malam kita sudah takbir, kemudian paginya insya Allah melakukan sholat Idul Fitri. Oleh karenanya hemat kami untuk menyampaikan materi ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ditanyakan masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Jika tidak ada, langsung ditutup. Terima kasih atas pengeluaran materinya. Demikianlah pengeluaran materi yang membahas tentang masalah takbir, baik takbir di Idul Fitri maupun Idul Adha. Tadi disampaikan bahwa ketika Idul Fitri takbir sampai terakhir pada khutbah kedua oleh imam, itu sudah selesai takbir, tidak ada lanjutan di sholat-sholat yang lain. Tapi ketika Idul Adha itu sampai hari tasyrik, jadi bedanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelum berangkat ke masjid disunahkan pertama mandi, mungkin sarapan pagi untuk Idul Fitri, kemudian dianjurkan disunahkan untuk makan, dan tadi dicontohkan dengan kurma. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan usahakan mengenakan baju yang terbaik yang kita punya. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, diskusikan, silakan Bapak atau Ibu yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tadi tentang takbir di malam Syawal ataupun takbiran. Ada dua pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama tadi yang kalimat yang yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Farisi. Apakah tidak ada perdebatan ataupun sanggahan dari Nabi? Apakah Nabi diam ataupun istilahnya mengiyakan untuk kalimat takbir tersebut? Berbeda dengan pada saat sahabat Abu Bakar membukukan Al-Quran, karena tidak ada perintah dari Nabi pada saat untuk membuka Al-Quran yang saat ini kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah istighfar Pak Ustadz. Ada beberapa yang kami lihat di masalah bacaan istighfar ataupun mohon ampun. Yang pertama yang diajarkan Nabi Adam, yang mana melakukan dosa memakan buah khuldi, di mana baca istighfarnya Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan kemudian istighfar yang dibacakan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang diajarkan Nabi Rasulullah Muhammad SAW banyak versinya, yang sering dibaca pada saat sholat rawatib. Nah, dari sekian riwayat ataupun istighfar yang dibaca, baik itu Nabi Adam atau Nabi Yunus ataupun Nabi Muhammad yang diajarkan, yang saat ini dipopulerkan di kita, apakah ada korelasinya Pak Ustadz berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan baik Nabi Adam memakan buah khuldi dan Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah di satu daerah, kemudian Nabi Yunus seolah-olah menolak. Dan juga istighfar yang kita baca, apakah
dosa-dosa yang baik yang kecil maupun dosa yang besar, apakah bisa terhapus? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit bergeser dengan materi yang ini, tapi kalau akhir Ramadan kan ada kewajiban bayar zakat fitrah ya. Terkait dengan zakat, apakah ada perbedaan mustahik antara zakat mal dengan zakat fitrah? Gitu. Artinya di beberapa ya literasi yang saya baca di mungkin di media segala macam, bahwa zakat fitrah hanya terbagi untuk yang fakir miskin saja gitu. Saya belum yakin betul apakah ada perbedaan signifikan untuk pembagiannya gitu. Apakah 8 asnaf itu hanya berlaku untuk zakat mal, terus rata-rata kebanyakan orang itu membayar zakat mal juga di pada saat bulan Ramadan gitu. Nah itu kan perhitungannya apakah menentukan nisabnya dia di Ramadan ataukah boleh bergeser. Yang penting saya bayar zakat tahun itu di bulan Ramadan gitu. Kalau mungkin kan bisa jadi seorang punya tabungan yang memenuhi nisabnya itu kan lebih dari bulan Ramadan, jadi dia harus dibayarkan, tapi semuanya bergeser di bulan Ramadan. Itu apakah diperbolehkan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada lagi, silakan. Assalamualaikum Tad. Ini Tad, bagaimana hukumnya meninggalkan sholat id dalam keadaan safar Tad? Soalnya tadi ada kejadian teman saya kan besok mau ke Magelang jam 7 harus naik bis. Dia sampai bilang, oh alhamdulillah besok nggak jadi lebaran jadi saya bisa sholat id. Nah kalau seandainya besok sholat id saya jam 7 berangkat bis, saya nggak bisa sholat id. Nah, itu gimana hukumnya Tad? Baik. Masih ada lagi? Biar sekaligus. Mungkin sebentar itu dulu Ustaz. Baik, yang pertama mengenai tadi rangkaian takbirannya. Tadi ditanyakan apakah ketika Salman Al-Farisi dengan takbir seperti itu apakah ada komplain dari Nabi SAW? Jawabannya tentu tidak ya, tentu tidak. Karena untuk hal-hal yang demikian disebutkan secara mutlak. Mutlak itu ada mutlak, ada yang muqayyad ya. Kalau muqayyad terbatasi, muqayyad itu contoh seperti tasbih, tahmid, takbir, ba'da sholat itu 33 dari nabinya demikiannya 33, 32. Kita jangan nambah-nambah jadi 39 gitu ya, udah segitu saja, itu namanya muqayyad ya. Muqayyad hitungan dan juga rangkaiannya gitu untuk tasbih. Nah ini kan sekali lagi wal amru fihi al sa'ah wa tukabbirullah ala ma hadakum, sehingga pada saat itu tentu sahabat juga banyak di antara mereka berzikir dengan takbir itu tidak selalu seperti takbirnya Salman Al-Farisi ini. Walaupun di kemudian hari bahkan sampai kepada kita rangkaian yang disusun oleh Salman Al-Farisi ini lebih masyarakat,
apalagi sudah dilakukan. Kalau takbirnya cuma Allahu Akbar cuma sekali itu udah gak masuk malah. Saking sudah familiar itu. Allahu Akbarnya 3 kali, kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi jumlahnya total takbir 5, tahlil 1, walillahil hamd, tahmid 1. Karena tidak ada perintah secara spesifik dari Nabi untuk takbir ini seperti apa. Oleh karena itu al-amru wasi', apa itu wasi'? Leluasa, silakan. Begitu pula ketika manasik atau ketika di Arafah juga sama. Ketika banyak manasik haji maupun umroh itu sebetulnya tidak ya doa tawaf itu apa gitu kan, kebanyakan itu ibadah fisik. Adapun yang dibikin oleh Departemen Agama, yang dicetak oleh travel itu ijtihadnya para ulama. Pada saat ini baca ini. Antum Bapak Ibu lihat kalau lagi sa'i, sofa ke Marwah, macam-macam itu orang yang doa. Ada yang subhanallah, walhamdulillah. Wah, orang Indonesia ini lagunya aja pakai lagu Ujo ini. Wah, Indonesia. Ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang penting pas mau nyampe ke Marwah itu ada sebagaimana arahan tertulis baca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Kan jelas baca itu. Sisanya itu macam-macam orang. Tapi ya jangan juga sedang sa'i baca Indonesia Raya. Ada orang di Indonesia sa'i kok baca Indonesia Raya. Baca-baca zikrullah ini bukan sedang zikrul waton. Ketika Anda tawaf maupun haji, sudah tidak usah menyebut-nyebut Anda dari mana, tidak usah. Anda harus mengingat kepada Allah. Semua saudara, pakaian saja, pakaian sama semua, pakaian ihram itu. Nah itu saking luasnya ya, tapi masih dalam koridor zikir. Jika diganti dengan Indonesia Raya, zikir maupun sholawat dan yang lainnya silahkan hasmana, tapi tetap itu masih wilayah zikir, tidak dengan lagu-lagu yang lain. Bahkan dengan lagu kebangsaan walaupun dengan bahasa Arab, ya itu tetap kebangsaan, bukan dalam ranah zikrullah. Nah itulah, jadi tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam komplainan apapun. Saya kira tidak sepadan ya tadi dengan contoh jam'ul Quran pada zaman zaman Abu Bakar itu ketika diminta oleh Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran, beliau khawatir kan saat itu ide tersebut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat gitu. Jadi itu pun tidak termasuk yang ada komplain dari Nabi, cuma khawatir ya, Abu Bakar khawatir, tapi setelah diyakini oleh Umar, Abu Bakar juga yakin bahwa itu suatu kebaikan, tidak bertentangan. Ada sebetulnya redaksi yang Nabi ajarkan langsung kemudian dirubah oleh sahabat, Nabi komplain. Contoh doa mau tidur. Sunnah mau tidur itu kan baca kulhu 3 kali, falak 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Atau bisa dibalik, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. 2 ayat terakhir Al-Baqarah dari Amanur Rasul sampai kafirin, ayat kursi, kemudian kulhu 3 kali, setelah 3 kali ditiupkan
diusapkan ke sekujur tubuh, falak 3 kali, tiupkan, usapkan sekujur tubuh, An-Nas 3 kali. Kemudian baca Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu dhahri raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Sahabat mengganti wa bi rasulika alladzi anzalta. Kata Nabi la wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Wa bi nabinya wa bi nabiyyika alladzi arsalta, jangan dirubah dengan, walaupun maknanya sama, nabi ya rasul. Kalau bi rasulika alladzi arsalta pun benar, iman kepada Rasul yang kau utus ya Allah. Tapi Nabi setelah mengajarkan itu jangan dirubah, wa binabiyyika alladzi arsalta. Itu ada komplement dalam doa untuk sesuatu yang Nabi sudah ajarkan. Berubah dengan sinonim itu satu makna beda lafaz. Itu kasusnya ya kalau yang dikomplain oleh Nabi. Nah, untuk sesuatu yang Nabi tidak mengajar secara langsung karena lam yarid sigoh itu, maka itu sesuatu yang bebas. Nah, itulah yang mengenai takbir. Intinya takbir kita itu sahabat demikian, tidak ada yang namanya pertentangan di kalangan sahabat, apalagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tadi yang ditanyakan mengenai istighfar, ya. Istighfar kan beda-beda. Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfarnya minta ampunnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kan gitu. Ada juga apalagi banyak. Ini yang mana ini yang bagus atau yang dipakai sama kita, apakah harus sesuai dengan kasusnya? Kita kasusnya seperti Nabi Adam nih, makan duit orang lalu berada dalamnya di sana. Kita kasusnya dimarahin sama jamaah kemudian kabur, kemudian sial karena tidak sabar menghadapi umat, baca la ilaha illallah subhanak. Tidak begitu. Intinya setiap para nabi dan rasul, permohonannya yang diabadikan dalam Al-Quran semuanya baik. Semuanya baik. Kita sekali-kali baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya juga sering-sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin gitu. Istighfar ada minimal, ada istighfar itu minimalnya astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Itu minimal ya, minimal. Jangan dikurangi. Ada yang orang kalau melakukan kesalahan astaga katanya. Itu astaga pengurangan dari astagfirullah, awas. Bukan orang kita yang baca astaga itu. Kita itu harus sampai astagfirullah. Ada yang salah astagfirullah, ada yang mengingatkan astagfirullah, jangan baca astaga. Itu mau istighfar tapi nggak jadi baca astaga itu, hati-hati. Nah, bisa juga disifati oleh astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah ya. Atau ada istighfar yang panjang yang disebut dengan sayyidul istighfar. Yang apa awalnya? Allahumma inni la ilaha illa anta Allahumma inni abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi dhanbi dan seterusnya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Semuanya redaksi yang mana yang kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah dalam Al-Qur'an istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu juga umum. Silakan baca istighfar yang mana, astaghfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Silakan.
Itu juga termasuk yang umum. Mulai dengan sayyidul istighfar yang jelas intinya adalah memohon ampunan. Begitu ya. Apanya? Kalau yang diajarkan istri Nabi Aisyah yang pada saat kalimat apa yang mesti disebut pada saat laki-laki Ramadan. Betul. Itu apakah ada tempat sama dengan kalimat istighfar? Sama ada istighfar memohon ampun, ada fa'fu anna itu sama dengan fastaghfir lana, hanya beda redaksi saja. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai kemaafan. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Itu riwayat sahih. Ada yang menambahkan dengan karim, itu menambahkan karena ada keterangan yang lain walaupun tidak sesuai yang tadi, ada kata karimnya. Jadi bisa ditambahkan, bisa tidak. Kalau boleh menambahkan dengan karim, afuwun karim, itu karena ada riwayat yang lain menambahkan karim walaupun hadisnya tidak sesuai yang tanpa karim. Tidak masalah. Itu pun sama. Fa'fu anna maknanya faghfir lana. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai zakatul mal, zakatul fitrah. Asnafnya sama, tidak ada yang membedakan. Itu dinas oleh Al-Quran, sehingga tidak boleh ditakwil lagi. Di surah At-Taubah lihat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Terus wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin. Terus wa fir riqabi wa fi sabilillah wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Itu dalam Al-Quran. Kalau hanya fuqara wal masakin, siapa yang batasi itu? Ada jelas-jelas ke depannya ada. Kecuali ayatnya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Udah, fuqara masakin amilin. Oh, di Quran disebutkan semua kok. Kecuali yang sudah tidak ada seperti wafir riqab, perbudakan yang sudah tidak ada sekarang. Ya tidak ada. Fisabilillah ya tetap ada. Amilin ya ada. Ibnu Sabil juga ada. Orang-orang yang mondok itu santri-santri yang ngabdi di sini itu Ibnu Sabil. Orang-orang sini, sekitar sini yang anak-anaknya mondok itu masukin Ibnu Sabil. Karena mereka fil gurbah, ada dalam perjalanan jauh menuntut ilmu. Masukin itu. Sekaligus juga kalau masjid atau zakat, lembaga zakat memperhatikan mereka santri-santri, maka akan menambah semangat mereka. Harus ada penghargaan terhadap orang-orang yang tafakuh fiddin, karena mereka akan waliyuziru qaumahum idza raja'u ilaihim, akan membawa manfaat ketika pulang nanti di sini. Dan itulah pentingnya zakat. Saya ini juga termasuk yang ditolong oleh lembaga-lembaga zakat gitu. Ketika mondok, ketika kuliah di Mesir, yang ngasih bulanan ya lembaga zakat itu sebagai fisabilillah dan ibnu sabil. Kalau coba fuqara masakin, orang berarti berubah Quran mau. Justru
zakat mal maupun zakat fitrah sama-sama zakat, yang penting zakat wajib. Satu, hanya fuqara masakin itu fidyah dan kafarat saja. Contoh, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, hanya disebut ta'amu miskin untuk fidyah, tidak disebut ta'amu miskin wa ibnu sabil, tidak, ta'amu miskin itu saja. Atau kifarat, fakaffaratuhu it'amu sittuna miskina, memberi makan 60 orang miskin. Sudah, berarti orang yang bayar kifarat misalkan terkumpul 1 juta, itu tidak ada hak yang lain untuk orang miskin saja. Jadi peruntukan kafarat fidyah untuk fakir miskin jelas oleh nas Quran, bukan ijtihad. Begitu pula pembagian zakat oleh nas Quran, bukan dengan ijtihad. Soalnya karena itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, tidak ada perbedaan itu. Ya. Nah, zakat mal, kapan zakat mal dikeluarkan? Setelah sesuai nisab dan haul, atau ketika panen, jika zakat itu zakat pertanian, jangan nunggu lebaran. Disebutkan wa'atu dalam Quran nih, wa'atu haqqahu yawma hasadih, berikanlah haknya yauma hasadih, di hari panennya. Bapak kalau panennya, panen di sawah dapat 30 ton 10 ton pas tanggal 30 Syaban langsung dizakati, nggak boleh ditunda-tunda. Yaum hasad itu di hari ya, boleh enggak kita haulnya Syawal tapi ngeluarin sekarang pas Ramadan momennya, boleh. Kalau mendahulukan mentajil itu boleh, tapi mengakhirkan jangan. Jadi orang yang memanfaatkan kesempatan momen Ramadan boleh kalau mau menyegerakan, tapi mengakhirkan jangan. Nanti selama itu harta Anda belum bersih gitu. Mending kalau masih ada, kalau kemakan juga gimana gitu. Memang ada sebagian orang nanti saya suka zakat apa setiap Ramadan, zakat fitrah misalnya, salah. Kalau zakat fitrah berkaitan dengan hari Id dan habisnya bulan Shaum, bulan Ramadan, tapi zakat mal berkaitan dengan nisab dan haul. Awas, ada nisab saja tanpa haul gitu, seperti zakat pertanian gitu kan. Ada yang zakat emas itu ada haul. Jadi perlu dipahami, ini zakat mal kok setahun sekali, Ramadan saja. Panennya kapan? Panennya setahun 3 kali, padahal harusnya dia zakat panen itu tiap panen, setahun 3 kali. Nah kembali, jadi mustahiknya tetap di surah At-Taubah tadi, ayat berapa saya lihat tahu ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallah innallaha alimun hakim. Ya, oleh Quran untuk zakat wajib seperti itu. Ya, fuqara masakin itu sekali lagi fidyah dan kifarat. Orang zakat ini bayar fidyah, orang bayar fidyah pisahkan. Jangan digabungkan dengan orang bayar zakat maupun sedekah yang lain, karena ini peruntukannya untuk fuqara masakin. Dan itu tidak ada perbedaan, kalau tidak ada perbedaan. Tidak mungkin, karena Al-Quran yang menyatakannya. Soal prioritas fuqara masakin, ya silahkan, tapi porsi-porsi yang lain tetap tidak boleh dihapus. Tidak boleh dihapus. Bahkan bisa jadi jatah rikob itu yang sudah tidak ada, itu bisa masuk ke porsinya siapa? Porsinya fuqara masakin. Jadi tetap fuqara masakin itu tetap akan prioritas.
walaupun yang lainnya fisabilillah Ibnu Sabir itu dikasih. Saya kira itulah untuk mengenai zakat. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau sholat id tidak keburu, baik ketiduran maupun sedang di perjalanan. Kebetulan ada juga yang lagi ngelembur kerja, tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan yang lain yang nggak ada ya, materi sebagainya ya, macam-macam. Baik, untuk sholat id di sini di kitab ini dijelaskan terakhir ya, yusra'u qada'u sholatil id, bisa dikodok sholat id itu bagi yang tidak sempat melakukannya di hari itu juga atau di besoknya. Itu cara faman sya'a shallaha ala sifati sholatil id bitakbir, bisa dengan sholat id mirip takbir sholat id. Jadi sholat aja sendiri ya, sholat sendiri berarti takbir pertamanya 7 kali 2 takbiratul ihram, takbir keduanya 5 kali di rakaat keduanya takbir 5 kali setelah takbir intikal, takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Itu ini Malik dan Imam Syafi'i menjelaskan itu, bahwa barang siapa yang tidak sholat id bersama imam, ia mengumpulkan keluarga dan rekan-rekannya. Qama Abdullah bin Abi Atbah maulahu fasalla bihim raka'atain, sholat 2 rakaat yukabbiru fihima, gitu, yang ditakdiri keduanya ya. Fakana wali anu qada'u salatin fakana ala sifatiha kasa'idus salawat wa huwa mukhayyarun, bisa kodoknya itu berjamaah atau sendirian, bisa dengan mirip seperti sholat id takbirnya ditambah atau tidak sama sekali seperti sholat yang lain, seperti sholat rawatib juga tidak apa-apa. Ini ada juga yang mengatakan sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, fakana arba'an ka sholatil jum'ah wa in sya'a ayyusalliya rak'atain ka sholatit tatawwu' fala ba'sa li'anna dzalika tatawwu'. Ada yang mengatakan maka mengkodoknya jadi 4 rakaat gitu, menjadi 4 rakaat. Ada juga yang mengatakan 2 rakaat, terserah, itu kan sunnah, li'annahu tatawwu, itu adalah sunnah. Jadi menurut kalau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan ada dalam kitab At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, man fatahul id falyusalli arba'an, para siapa yang terlewat sholat idnya maka sholatlah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, seperti itu. Jadi 2 ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat rakaatnya. Berdasarkan kalau 2 rakaat menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, seperti sholatnya sholat id, takbirnya juga ditambah, jadi sendirian saja gitu. Karena beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat 1 paket, sholat dan khutbah. Kalau sholat id itu khutbahnya di luar paket itu. Tapi ini sudah diketahui oleh orang sini, bahaya juga. Takutnya seperti di Arab, udah sholat bubar Pak. Di Arab itu, di Mesir saja, saya sholat id pertama kali itu, Fidul Adha, saya assalamualaikum, udah bubaran aja. Orang dengar khutbahnya sambil ngopi, sambil apa? Karena setara dengan mau'idhah, setara dengan kultum, tidak sesakral seperti Jumat. Oleh karenanya, khotib Jumat harus menjaga dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi khutbah id itu boleh saja ketika yang khutbah itu sudah tidak punya wudhu, boleh, tidak disyariatkan seperti hanya sholat Jumat. Tapi nggak usah dibukalah, nanti bisa-bisa jamaah di sini udah assalamualaikum pada kabur juga. Itu pun ada sedikit di sini, karena udah sedikit pintar di sini memahami ya itu para kabur. Tapi kalau di kampung nggak ada itu di semua. Itu.
saking takutnya karena seperti sholat Jumat. Kembali kalau tidak sepaket maka cukup 2 saja, tapi kalau mau 4 rakaat juga bagus. Saya kira itu ya. Demikian, kalau mungkin masih ada yang mau tanya silahkan. Masih lagi? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu Pak Ustadz, boleh nggak ya, kalau pada saat misalkan kita bertakziah, baik itu ke tetangga ataupun saudara, kita tahu bahwa si mayit nggak pernah ke masjid. Nah, dari si takziah tersebut mengatakan, dari keluarganya mengatakan minta tolong si mayit disolatkan di masjid. Nah, dari salah satu dari si takziah itu nggak usah disolatkan di masjid aja, di rumah aja, karena dia waktu selama hidupnya juga nggak pernah ke masjid. Apakah kita menyakiti si mayit dan keluarga? Itu Pak Ustadz maksudnya. Apakah termasuk kita berdosa juga karena menahan dari keluarga si mayit ataupun menyakiti bahwa ngapain disolatin di masjid, orang dia aja nggak pernah ke masjid gitu. Itu maksud saya. Terima kasih Mas Aldo. Jadi maksudnya takziah ke orang yang seperti itu, terus keluarganya minta kita untuk ke masjid, kan kita ngelarang gitu. Apakah itu diperkenankan? Nah, itu tentu saja akan menyinggung ya kepada keluarga masjid. Lebih baik itu kan sebetulnya kewenangan, kalau di masjid ada DKM ya, gitu, DKM. Jadi kalau kita sebagai orang biasa ya urusannya silahkan DKM aja, jangan kita ngatur-ngatur keluarganya itu sama DKM aja. Paling DKM itu juga ya mempersilahkan. Nah kita mau ikut sholat atau enggak kan terserah kita. Paling yang alim-alim itu tidak mensolati, gitu. Tapi tidak melarang orang lain untuk sholat. Contoh saat kan kita tahu orang itu nggak baik, tapi ada ya itu terjadi banyak. Tapi ketika udah meninggal itu ingin perfeksionis gitu, disuruh dibawa ke masjid lah, apa segala macam. Ya kita kalau ngelarang nggak mungkin lah, gitu. Kalau nggak mungkin gitu, nanti malah jadi musuhan. Paling tidak kitanya ngerti sendiri, kitanya tidak ikut mensolati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu. Ada yang Nabi tahu itu orang-orang munafikun, ya. Orang-orang munafik kan Nabi tahu, sahabat-sahabat, dan Nabi tidak berikan kepada sahabat kecuali Hudzaifah itu sirrun Nabi, katimus sirrin Nabi. Artinya banyak sahabat yang tidak diberi bocoran oleh Nabi siapa munafikun list-listnya, Nabi tahu. Nabi tidak permasalahkan dia di masjid disolatkan apa, tapi Nabi tidak pernah mensolati mereka, tidak mensolati mereka. Sehingga ketika Hudzaifah ditanya tandanya apa, katanya tandanya ketika meninggal Nabi tidak mensolati. Nah, itu makanya di fikih kalau ada orang yang misalkan tanda kutip tidak baik gitu, itu kalau untuk orang yang alim-alim sebetulnya nggak direkomendasikan untuk mensolati. Tapi untuk orang awam juga jangan dilarang. Keluarganya jujuk ke masjid apa nyolati, padahal sholat tapi juga agak jelas itu mereka itu sholat. Ya nggak apa-apa, silakan. Nah dalam hal ini contoh saja di sini ya, di sini saya tidak akan pernah melarang siapapun, ya tidak akan pernah melarang siapapun orang yang ingin disolati di sini selama dia itu muslim ya, selama dia itu muslim. Yang penting dia ahlu syahadah, gitu. Selama dia muslim, Ustaz boleh satu di sini, tentu kami tidak akan pernah menolak. Ya silahkan saja, gitu. Sama yang datang ke sini masuk itu nggak perlu bahkan tanya KTP-nya juga nggak, asal zahiriyahnya muslim ya, gitu. Nggak pakai kalung segala macam, ya kita silakan. Tapi soal misalkan ustadz nggak ada yang ikutan ya itu kan nggak bisa dipaksa misalkan. Kita tahu ini hidupnya begini,
kemudian gak ikut mensolati, itu haknya. Yang gak boleh itu kita melarang-larang kemudian memprovokasi orang, tidak boleh. Apalagi orang awam ya silakan saja. Makanya kita saya kira nggak usah seperti itu, nggak usah melarang-larang juga kemudian enggak. Karena termasuk hakul muslim al muslim. Dan kita melihat 1% saja dia walaupun KTP-nya atau itu tetap dia seorang muslim. Tetap kita menghargai itu, gitu. Tetap menghargai itu. Soal yang lain-lainnya yang kita tahu ya tidak usah jadi alasan untuk larang, silahkan. Cuma kalau saya pribadi untuk hal seperti itu saya nggak ikutan. Ada juga, saya nggak ikut menyolatkan, nggak ikut apa. Tujuannya apa kata ahli fikih? Tujuannya untuk efek jerak, untuk efek jerak. Jadi orang alim-alim itu yang ngerti itu jangan mensolatkan yang begitu. Oke, Bapak. Masih ada lagi? Satu lagi kalau nggak ada ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Maaf tadi agak telat, jadi mau menanyakan tentang zakat, Pak Ustadz. Kalau tadi kan zakat pertanian itu ketika panen ya, 3 kali berarti kan 3 kali zakatnya ya untuk Betul. pertanian. Terus kalau emas kan nunggu nisabnya ya. Tapi kalau zakat penghasilan karyawan itu kan per bulan ya, setiap bulan gajian. Nah itu mengeluarkannya apakah nunggu nisab seperti emas atau menunggu atau setiap bulan seperti pertanian 3 bulan gitu ya. Kalau zakat karyawan kan sebulan sekali gajian. Nah bagaimana solusinya Pak Ustadz? Itu Apa setiap bulan bayarnya atau menunggu nisab selama 1 tahun di compare terhadap emas? Kalau karyawan itu misalnya ya, karyawan gajian tanggal 25, dia bayar zakatnya itu zakat mal atau seperti apa ya Pak Ustadz ya? Makasih Pak Ustadz, mohon pencerahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Untuk yang kerja dan dapat gaji itu tidak sama dengan zakat pertanian. Jadi gajian itu bukan panenan, bukan panenan, beda itu. Gajian bukan panenan, di mana ketika setiap panen itu pun panen kan ada nisabnya. Ya, panen kan ada nisabnya Pak. Kalau cuma misalkan dia punya 2 kotak sawah, kemudian kurang dari 5 atau 6 kuintal, gak wajib zakat. Ya wajib zakat itu kalau 500 sekian, 500 something lah kilo dapatnya. Kalau cuma 3 kuintal itu nggak wajib. Itu loh, ada nisabnya juga. Nah, gaji itu bukan panen seperti tadi itu. Makanya ada yang menyetarakan kalau zakat profesi itu mengkiaskan pada zakat mal, yang jika dikalkulasikan secara setahun sekian, itu secara setahun sekian, kemudian berarti ketemu halal dan ada nisabnya juga, nisab emas gitu. Ada yang mengatakan demikian gitu. Walaupun pendapat tersebut zakat profesi itu tentu hanya ada pada masa-masa sekarang, mutakhirin pada modern ini. Dalam pembahasan ulama fikih itu tidak ada zakat profesi itu, tidak dijelaskan. Sehingga dalam hal ini para ulama juga tidak sepakat mengenai adanya, kecuali dari hasil kerja atau gaji itu tersimpan saldo, terkumpul, tertabung, kemudian tabungannya selama setahun sama dengan ia seharga nisab emas tadi. Berapa? 80 gram. Seharga itu. Nah itu jadi dikiaskan dengan
dengan apa emas ya, itu pun sesuai nisab dan haul. Kalau tiap hari kemudian nggak jelas nisabnya, yang penghasilannya cuma misalkan UMR, belum dikurangi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, mentok-mentok. Apalagi mohon maaf, ada juga yang nakal-nakal pas gajian langsung dipotong alasan dengan zakat dan sebagainya, dipotong saja kata. Itu bikinannya, nggak tahu itu manajemen atau apa. Sebenarnya zakat tidak seperti itu. Harus sesuai dulu nisabnya maupun haulnya, terus klasifikasinya zakat apa. Kalau pukul rata ya tidak memenuhi standar atau substansi zakat itu sendiri. Mungkin sedikit Ustaz, masa tadi zakat berprofesi, seandainya kita nabung dari Januari, berarti Desember 1 tahun haulnya nyampe, tapi yang nyampe kan yang satu haulnya nyampe itu baru yang Januari. Ketika yang nabungnya Februari, Maret, April dan sebagainya, yang kesininya berarti kan belum sampai haul. Terus ngitungnya haulnya seperti apa Ustaz? Meskipun nisabnya sampai, katakanlah semuanya sebulan kita nabung 10 juta gitu. Setahun berarti kan udah 120 juta, berarti cukup nisabnya. Tetapi yang mencukupi haul kan berarti yang tabungan pertama, tapi yang tabungan berikutnya belum sampai haul gitu. Itu terus gimana Ustaz? Betul. Kalau emas kan seperti itu. Itu pun emas yang bukan emas yang dipakai, emas yang disimpan ya. Bukan emas yang dipakai. Gitu. Makanya dalam hitungan zakat itu ketika menghitung haul adalah ketetapan dari simpanan yang pertama itu, bukan berarti mesti tabungan itu dalam setahun misalkan sudah mencapai nisab emas. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan ya pokoknya setahun itu sudah dikeluarkan saja kalau memang sampai pada nisab emas. Baik, sebetulnya kalaupun tabungan sampai sekian dari Desember sampai Januari itu sekian, itu pun dengan catatan sudah dikurangi oleh piutang dan kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian tetap segitu, maka ulama mengatakan dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu kan nggak banyak ya. Kalau dari berapa 100 juta berapa jadinya? 2,5 juta kan? Dari 100 juta 2,5 juta per tahunnya itu. Kalau dari 100 juta Cukup Pak ya, karena waktu udah cukup malam, mungkin ada cara pribadi masing-masing. Biasanya jam 12 kurang selesai. Iya, udah 12:30. Baik, silakan. Kita tutup aja tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dito Sojidin. Mudah-mudahan mampu menambah wawasan kita, keimanan kita, sehingga kita akan lebih baik amalnya maupun keimanan kita. Dan kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa kamus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.